Sari, karena hari ini membantu Kota Surabaya dalam pembuatan rumah maggot dan enzim. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, satu rumah ini sekitar 390 jutaan, hampir 400 juta. Dan ini betul-betul menggerakkan ekonomi Kota Surabaya. Karena maggot ini kita diberikan permintaan itu 5 ton per hari. Tapi hari ini kita hanya bisa menyediakan hanya berapa kilo saja. Karena itu kita berharap dengan maggot ini kita bisa dalam tempat yang ada ini kita akan kembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan 5 ton per hari. Dari maggot itu ternyata tidak hanya bisa menjual maggot, tapi juga bisa menjual pupuk, kompos. Jadi juga sama, jadi itu bisa bergerakkan juga. Dan dari semua sampah itu maka bisa dimanfaatkan menjadi enzim. Enzim ini bisa digunakan untuk pembersih udara, cuci piring, sabun dan semuanya lah, mencerni air. Karena itu tadi enzim yang sudah ada, kita akan lakukan lab, uji lab semuanya sampai semua itu memang keluar hasilnya, maka kita akan, kalau itu bagus nanti kita akan lakukan semuanya untuk wilayah Surabaya. Karena dengan pemanfaatan maggot ini dan pemanfaatan enzim ini maka bisa mengurangi jumlah sampah. Jadi sampah ini tidak hanya kita anti sampah itu jangan sampai ada sampah di rumah. Tapi sampah ini adalah sahabat kita karena sampah ini bisa menghasilkan uang. Ini yang kita kembangkan dan dari kebun sari inilah maka akan menjadi pionir untuk kita kembangkan ke seluruh wilayah Surabaya. Karena sampah ini bisa menghasilkan banyak uang dengan segala inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah maggot, kompos, dan enzim. Ini pasti akan mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke TPA kita. Sehingga itulah yang akan kita manfaatkan. Saya matur nuwun sangat kepada BRI, matur nuwun sangat kepada Bu Yanti, Pak Sarif, juga Pak Ketua WMK, Pak Teguh, juga Ketua Proklim, karena semuanya ini menjadi satu kekuatan besar. Kalau kita bersatu seperti ini sangat luar biasa. Dan yang terpenting adalah satu lagi, saya ini selalu ingin tahu apa sih yang potensi bakat terbesar di kelurahan itu, di kecamatan, di warga itu. Jadi apa yang kita lakukan bukan top down lagi, tapi apa yang diinginkan warga, yang dikembangkan, kita support untuk menjadi besar. Bukan pemerintah itu memunculkan sesuatu yang baru, tapi yang warganya tidak kurang tidak bergerak. Warga ini bergerak di maggot sama enzim, tiba-tiba pemerintah kota bergerak di bidang lainnya. Tapi kalau ini sudah kelihatan bergeraknya di maggot dan enzim, pendapatannya juga kelihatan, maka kita akan support penuh. Jadi kita insya Allah kita juga akan lakukan tadi untuk membangun rumah enzim dan rumah maggot ini di sebelahnya, nanti juga dengan pertanian terpadu yang insya Allah itu bisa nanti kita resmikan ya di bulan Mei atau bulan Juni. Amin. Nanti karena semua tempat makan, rumah makan, dan catering-catering itu kita akan kerjasama untuk membuang sampah, sisa makanannya ya. Sisa makanannya akan diambil oleh kelompok tani yang ada di sini, kelompok maggot, untuk dibuang di tempat ini, untuk diolah di tempat ini. Untuk makanannya. Artinya rencana pengembangannya seperti apa, Pak? Jadi nanti kita akan, jadi maggot itu sekarang kan ada di lantai. Nah, kalau sudah di lantai begini, maka kita akan buatkan tingkat. Satu bangunan gedung ini ada tingkat. Nanti gedung yang sebelah itu akan kita bangun menjadi 3 lantai, 2 atau 3 lantai. Sehingga apa? Di dalam satu area ini bisa memenuhi kebutuhan 5 ton per hari. Bisa memenuhi kebutuhan 5 ton per hari. Karena dari maggot saja hasil jualnya itu 5.000 ya. 5.000 per 10 ton. Jadi kira-kiranya ketemu kalau 5 ton ketemunya 25 juta per bulan. Nah, setahun 600. Tapi nanti saya minta Pak Sarif, Pak, lek wis ono berhasil, ojo 5 ton mana, jalur 10 ton, 15 ton. Nah. Tapi kan kita tidak bisa minta itu untuk apa namanya, untuk jalur, tapi kan uangnya pasti yakin akan 5 ton. Nah, kalau ini sudah bisa jadi 5 ton, maka ini kita akan wujudkan di tempat-tempat yang lainnya. Nanti Pak Sarif, Bu Yanti, Ketua Proklim, Pak Teguh itu akan menjadi mentor-mentor di tempat yang lainnya. Perkiraan tenaga kerja yang akan terserap berapa kira-kira, Pak Wali? Kalau semuanya ini sudah terrealisasi. Ini kalau dari jumlah ini kita akan lihat keuntungannya ya. Karena saya berpikirnya itu adalah ketika ada pendapatan 3 juta sampai 5 juta. Berarti nanti kita bisa lihat berapa sih satu orang itu berapa dikalikan berapa. Karena ini kalau dilakukan secara masif, termasuk penjualan enzimnya, itu luar biasa. Dia akan naik. Karena itu saya bilang, saya tidak bisa meyakinkan kalau sudah di lab, aku yang pertama kali gawe, Pak.
kayak sabun cucinya, untuk ngepelnya, untuk udaranya saya pakai. Nanti di situ rumah saya juga akan saya udaranya kaya apa tak kau nyeluk. Sing ngitung udara nang omahku api enggak. Nah, situ kan orang yakin. Kalau kita tidak berani mencoba, kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman dan tidak berani untuk membuktikan yang terbaik dari warga ini, maka juga tidak akan pernah orang mengakui apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau yang sudah kita lakukan, terus setelah itu di lab sudah diakui, kita warga memakai, maka produk itulah yang harus kita gunakan. Karena saya selalu katakan, uang APBD ini digerakkan oleh pemerintah dan DPRD, Kota Surabaya dan DPRD, bergeraknya untuk rakyat. Contoh kalau kita beli paving, wis tuku nanggone masyarakat yang buat paving. Nanti kalau kita buat kompos, kita belinya uang pupuk yang ada di DLH bisa beli komposnya. Terus kalau kita sekarang sudah bisa menciptakan sabun dan macam-macam, tuku nanggono enak loh udah begini. Kalau kita itu lam yaskurinas malam yaskurinas. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Lurah. Pagi setengah siang. Pagi, Pak. Bu, ya mohon komentarnya sedikit aja Bu buat masyarakat Kebonsari terkait program ekoenzim dan maggot ini Bu. Alhamdulillah kita baru menerima bantuan dari BRI dan ini juga tidak lepas dari bantuan-bantuan warga sekitar, baik itu tokoh-tokoh pengelola lingkungan dan juga dari LPMK yang kemarin juga mengupayakan untuk bantuan tersebut agar bisa terlaksana. Dan ini alhamdulillah semoga antusias warga, semangat warga yang sebelumnya mengelola sampah, dan semoga dengan adanya Enmak ini, ekoenzim maggot ini, rumah Enmak ini, warga tambah semangat lagi, tambah banyak lagi yang mengolah sampah sehingga sampah-sampah tersebut bisa terolah dengan baik, bisa berguna, bisa meningkatkan taraf perekonomian dari warga sekitar. Itu sih. Jadi tujuannya dari Enmak ini, adanya Enmak ini agar warga-warga lebih berdaya guna, kemudian lebih meningkatkan perekonomian, menambah penghasilan bagi warga-warga sekitar gitu Bu. Jadi kita harapkan monggo ayo berpartisipasi dalam pengolahan sampah, baik itu maggot, baik itu diolah menjadi ekoenzim. Ayo kita sekarang punya wadahnya, punya tempatnya agar bisa diolah lebih banyak lagi, dan ini nanti semoga kalau ini nanti sukses kita bisa bangun lagi lebih besar lagi sehingga sampah yang ada di rumah-rumah bisa zero sampah itu dan bisa menjadi menghasilkan cuan. Nah, itu yang paling penting. Alam bumi pasti lestari.